sahabat Eljon semuanya, kembali lagi bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan masih bersama dengan Bapak Beni Cuaca dalam program Indonesia Business Forum. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai competitor analysis nih Pak. Good. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa komponen terpenting dalam melakukan competitor analysis? Siap, thank you Mawar, sahabat Eljon. Apa komponen terpenting daripada kompetitor analisis? Yep. Satu, tentukan dulu sebenarnya kompetitor kita itu adalah siapa. Yang kedua, produk yang dijual tadi oleh kompetitor tadi itu seperti apa dia punya benefitnya. Yang ketiga, kita harus bisa melakukan yang analisa strength point dan weakness-nya daripada sisinya kompetitor. Kita mulai satu persatu. Oke. Siapa kompetitor kita, sahabat Eljon? Mawar. Menurut saya ya, hari ini istilah kompetitor kurang tepat. Yang penting itu adalah istilahnya adalah collaboration. Jadi nggak ada yang nama kita saling bersaing. Nggak ada istilahnya saling menjatuhkan. Yang ada itulah sama-sama bertumbuh. Karena kita nggak bisa ngomong, hari ini mungkin kita bisa dapetin. Belum tentu hari esoknya kita tetap bisa bertahan. Iya Pak. Nah, kalau kita sudah menganggap lawan kita itu, kompetitor kita itu harus kita bunuh, harus kita matikan, apa kita yakin selama seumur kita, perusahaan kita ini nggak pernah mendapatkan fase di mana kita ngedrop? Nah, simpelnya Mawar sebagai Putri Pariwisata 2019, apakah Mawar merasa Putri Pariwisata 2018 itu saingannya Mawar? Tidak. Nah, itu dia. Enggak, karena setiap orang tuh pasti punya keunikan masing-masing. Iya. Kita kolaborate. Ayolah, kamu punya keunggulannya apa? Saya punya keunggulan apa ya? Kita sama-sama maju bersama gitu loh. Konsepnya adalah maju bersama. Itu dari sisi who. Yang kedua, kita juga harus bisa melakukan analisa dari sisi produknya. Dalam tanda kutip, kompetitor kita tadi. Produknya sebenarnya apa sih produk dari sisi kompetitor tadi? Kualitas produknya seperti apa? Safety-nya seperti apa? Pricing-nya mau seperti apa? Nah, itu kita analisa. Pak, kualitinya sama kualiti kita punya produk, Pak, jauh kita punya bagus. Oh ya? Oke, kan gitu. Safety-nya sama-sama, Pak Beni. Tapi pricing-nya kok kita kemahalan ya, Pak? Nah, kita kan mulai harus analisa ke sana. Apa yang dijual oleh, dalam tanda kutip ya, Mawar sama sahabat Eljon adalah kompetitor tadi, dalam tanda kutip. Contoh saya konsultan. Konsultan yang lain itu kira-kira produknya apa aja sih? Apa beda dengan produknya di saya? Nah, itu kita harus tahu Mawar, sahabat Eljon. Produknya kompetitor itu apa, produknya saya itu apa, dan saya harus bisa memunculkan nilai tambah, value added dari produk saya itu dibandingkan dengan, dalam tanda kutip tadi adalah kompetitor kita tadi. Nah, di situ penting. Yang poinnya adalah pembeda produk saya dengan produk kompetitor tadi itu apa, harus muncul. Pak, produk saya kualitasnya bagus. Saya punya safety juga bagus. Iya, berarti produk saya kalau kompetitor juga kualitasnya bagus, safety-nya juga bagus, sama Mawar. Kenapa saya harus beli produknya Pak Beni ya? Kan kompetitor juga bagus, safety juga bagus. Loh, gini Pak Beni. Produknya Pak Beni itu adalah kualitasnya oke, safety-nya oke, tapi harganya murah. Nah, muncul dong, ada pembeda kan? Iya. Nah, terus kompetitor masuk lagi, kasih lagi dengan harga yang bagus juga. Berarti nggak ada pembeda kan Mawar, sahabat Eljon? Sama aja kan? Kualitas sama-sama, safety sama-sama, harga sama-sama. Harga juga sama. Nah, harus cari lagi pembeda berikutnya. Pelayanannya kita lebih unggul dibandingkan kompetitor. Nah, dari sisi di sini, kita harus bisa menarik tuh insight-nya Mawar, sahabat Eljon. Jadi kompetitor tadi itu adalah membuat kita tuh terus belajar, terus bertumbuh ke arah yang positif. Sama-sama kualitas bagus. Oke. Berarti nggak ada pembeda. Iya. Oke, Pak Beni harus munculkan yang namanya safety-nya lebih bagus. Ternyata kompetitor ikut. Safety-nya juga Safety bagus. Ada pembeda nggak sekarang? Nggak Nggak ada. Nanti Pak Beni harus bertumbuh kan? Harus belajar lagi kan? Harus improve lagi kan? Oke, Pak Beni dengan operational excellence bisa membuat harganya lebih murah. Ternyata sih kompetitor juga ikut. Nah, sama lagi. Belajar lagi dong. Iya. Pelayanan lagi dibagusin. Ternyata dia ikut juga. Terus bertumbuh kita. Jadi jadikanlah kompetitor kita itu adalah sebagai
cambuk untuk diri kita melangkah lebih maju, lebih Sebagai baik lagi. pacuan ya, Pak? Betul. Bukan sebagai pesaing terus kita saling menjatuhkan, enggak, di situ poinnya. Benar. Sehingga kalau dengan punya mindset seperti itu, makanya muncul yang namanya kompetitor itu nggak pernah ada. Kompetitor adalah sparring partner kita untuk membuat kita lebih improve dan lebih improve. Jadi mindsetnya adalah collaboration gitu loh ya. Nah, sampai sini Pak Mawar oke? Oke, Pak. Oke, sahabat agent oke. Poin ketiga, kita bicara mengenai strength poinnya kompetitor sama weaknessnya kompetitor. Ini dari beberapa kali hampir seluruh training yang saya lakukan, terutama di sales training ya. Saya tanya kepada tim sales di mana tempat saya lakukan in-house training. Oke, sekarang sebut mengapa produk kita tidak laku ke sales. Wah, sales tahu disebutnya produk tetangga tadi, produk kompetitor tadi. Yalah Pak Benny, kenapa nggak laku? Karena produk kompetitor itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 semua. Seluruhnya disebutkan strength point-nya kompetitor. Terus, produk kita kenapa? Yang disebutnya seluruhnya adalah kelemahan produk kita. Ya, Pak. Terus saya bertanya, kalau gitu kamu salesnya saya atau salesnya kompetitor? Nah, tapi ini fakta. Fakta Mawar, fakta sahabat Eljon. Bagi sahabat Eljon yang sebagai pelaku bisnis owner atau sebagai marketing manager atau sebagai director marketing pasti mengalami hal yang sama. Pak, produk kita nggak laku gara-gara apa? Tuh Pak, kompetitor itu lakukan ini Pak. Yang disebut itu adalah strength point produk lawan, yang kita disebut adalah weakness-nya. Kira-kira bisa laku nggak tuh jualan? Nggak laku, Pak. Nggak laku pasti. Nah, kenapa nggak dibalik? Pak, produk kita itu strength point-nya 1, 2, 3, 4, yang disebut itu adalah kompetitor tadi, dalam tanda kutip tadi adalah kelemahannya dari kita punya pesaing, bukan dibalik gitu loh. Nah, kenapa sales itu melakukan itu, Mawar, sahabat Eljon? Karena mereka harus mencari alasan pembenaran diri kenapa target mereka tidak achieve. Daripada kena omel atasan, bagus gue cari alasan supaya gue nggak terlalu kena marah nih jika ditanya. Setuju? Nah, terus kalau begitu masing-masing sales mempunyai karakter seperti itu, asumsinya seperti tadi, terus siapa yang mikirin perusahaan kita? Nggak ada. Nah, inilah mentality, mindset daripada sales kita itu harus mengarah ke sana, Mawar, sama sahabat Eljon. Fokuslah mengarah kepada strength point-nya di kita, tapi kekurangan atau weakness-nya dari sisi kompetitor punya produk. Nah, jika itu dilakukan, maka timbul lagi proses pembelajaran di sini. Kata kuncinya Mawar, sahabat Eljon, adalah produk itu harus bersifat lebih cepat, faster, better, dan cheaper. Lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Iya. Nah, selagi kita bisa fokus ketiga tadi ini, gak usah 3 deh, salah satu aja, faster, better, cheaper. Kita kuatnya di faster Pak, pelayanan kita paling cepat Pak. Atau kita kuat di harga murah Pak. Nah, salah satu aja kita fokus ini. Sudah pasti kita di atasnya kompetitor. Nah, bagaimana kita bisa fokus tadi ini? Ketiga poin tadi, faster, better, cheaper tadi itu. Jangan lupa sahabat Eljon, Mawar, linkkan lagi dengan top 3 prioritas yang kita lakukan di segmen 1 tadi. Segmen 1 tadi itu kita fokus kemana? Ke better kah? Kalau ke better kita fokus, yaudah, fokuskanlah prioritas kita tadi melakukan improvement ke arah better. Jadi, clear sudah alignment dari segmen 1, segmen 2 tadi melakukan customer expectation analysis sama kompetitor tadi. Oke, kita summary ya di kompetitor analisis tadi. Adakah yang namanya kompetitor di muka bumi ini, Mawar? Yang namanya kompetitor tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Good. Yang adalah kita bekerja sama. Nah, collaborate. Karena mungkin hari ini kita di bawah, dia di atas, besok sebaliknya dia di bawah, kita di atas. Saling respect. Yang kedua, untuk jenis produk services tadi, jadikanlah produknya kompetitor tadi itu untuk proses pembelajaran kita sehingga kita terus belajar bertumbuh dan kita mempunyai pembeda yang lebih bagus terus daripada kita punya kompetitor tadi. Jadi bukan jadikan sebagai untuk wah kalau itu gua kalah deh atau gua cari deh cara curang untuk mengalahkan tuh produk, itu ngaco. Harus belajar dan bertumbuh, cambuk bagi diri kita. Nah, yang ketiga adalah jangan sampai seperti sales yang tadi, strength point produk orang lain, dia bisa uraikan dengan sangat jelas,
produk kita pun dia bisa uraikan dengan sangat jelas, tapi di Weakness-nya. weakness-nya. Nah, kalau sudah seperti itu ya PR-nya change mindset. Dengan cara apa? Mentality sales. Jangan sampai kamu mencari alasan untuk pembenaran diri, seakan-akan produk kita tuh nggak laku gara-gara kamu nggak ngerti cara jualan. Nah, ini yang harus di-clearkan dulu di tahapan salesnya. Nah, kalau kita berani sportif, dan kita sama-sama maju dengan kompetitor tadi, bertumbuh bersama-sama, saya yakin pesaing kita pun jika ada orderan, dia pun pasti sharing ke kita. Dan lu deh yang kerjain project ini. Saya ngalamin sendiri Mawar, sahabat Eljon. Teman-teman konsultan tadi itu saya nggak merasa saingan saya. Trainer-trainer yang lain itu saya nggak merasa saingan saya. Nah, akibatnya apa? Saya bertumbuh. Kalaupun saya dapatin job project-project tadi, di mana itu bukan strength point saya sharing ke teman-teman konsultan tadi. Begitu sebaliknya. Akhir kita sama-sama melangkah maju. Bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Poinnya clear? Clear, Pak. Luar biasa ini. Jadi kompetitor itu hanya mindset ya, Pak, sebenarnya? Nah, itu dia kata kuncinya. Itu dia kata kuncinya. Nggak bisa kita jadikan kompetitor itu untuk saling menjatuhkan, membunuh satu sama lain, menjelek-jelekin produk orang, jangan. Nggak bisa, karena kita nggak tahu kehidupan hari esok itu seperti apa. Iya, benar, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya Mawar ya. Nah, jadi alignment top 3 prioritas kita di segmen 1 dengan kompetitor analisis tadi ini harus connect. Searah terus. Searah, fokusnya faster, searah faster, fokusnya better, searah better, fokusnya satu lagi. Nah, itu dia. Jadi sesimpel itu kita melakukan kompetitor analisis. Nah, sahabat Eljon, kunci utamanya, kata utamanya adalah kompetitor itu hanya mindset. Good. Nah, luar biasa sekali nih ya, berkonsultasi dengan Pak Benny. Jadi jangan kemana-mana, stay tune in Indonesia Business Forum. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.